Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nis Ramadhani dengan nomor NIM 060401244149. Di sini saya mau mengumpulkan tugas UAS Fikih Muamalah Faraid dengan membuat video YouTube mulai dari makalah bab 7 sampai dengan bab 13. Terima kasih. Isu kontemporer dalam ilmu faraid. Konsep waris digital. Definisi waris digital. Warisan digital mencakup aspek-aspek yang terkait dengan aset digital yang dimiliki atau dibuat oleh individu selama hidupnya. Ini bisa termasuk warisan finansial seperti saldo mata uang kripto atau investasi digital, serta warisan emosional. Beberapa studi mengemukakan bahwa aset digital termasuk kripto dianggap sebagai harta bergerak tak berwujud yang dapat diwariskan. Metode penyelesaian menggabungkan fikih muamalah dan praktik teknis atau hukum, perencanaan waris atau estate planning, pencatatan, penilaian, dan pembuktian, atau juga dengan pendekatan hukum hybrid. Pendekatan hukum hybrid ini menggabungkan fikih dan hukum positif. Selanjutnya ada waris asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta'mim. At-ta'mim diambil dari kata amanah yang memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Waris harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama dalam perkawinan merujuk pada harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Jadi harta bersama adalah harta yang diperdaya gunakan secara bersama-sama demi kepentingan bersama. Secara umum, harta dari rumah tangga terbagi menjadi harta bawaan, harta penghasilan, harta pencaharian, dan harta hadiah perkawinan. Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung. Pasal 250 KUH Perdata dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang melibatkan penggunaan sperma donor. Pasal 250 KUH Perdata menetapkan bahwa setiap anak yang dilahirkan atau tumbuh selama perkawinan dianggap sebagai anaknya. Dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dalam hukum waris. Anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma suami dianggap sebagai anak yang sah secara hukum waris. Ini karena kelahirannya terjadi dalam perkawinan yang sah. Meskipun proses pembuahannya tidak terjadi secara alami, dalam hal hak waris, anak jenis ini dianggap sama dengan anak kandung. Anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan menggunakan sperma donor dan ovum dari pasangan suami dan kemudian embrionya ditanamkan ke dalam rahim pasangan termasuk dalam dua kategori. Yang pertama, anak yang diakui dengan pengakuan jika penggunaan sperma donor dilakukan dengan izin suami, dan yang kedua, anak luar nikah jika penggunaan sperma donor dilakukan tanpa izin suami. Anak yang diakui secara sah berhak menerima hak warisan dari orang tuanya. Hukum waris beda agama di Indonesia. Menurut pendapat jumhur ulama, terdapat 3 hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Yang pertama, perbudakan, yang kedua, pembunuhan, dan yang ketiga, perbedaan agama. Artinya, dari Usama bin Zaid berkata, Rasulullah bersabda, seorang mukmin tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang mukmin. Selanjutnya ada posisi non-muslim dalam keluarga Islam. Dasar yang kerap dijadikan rujukan adalah sebuah hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi harta dari non-muslim. Begitupun sebaliknya. Mayoritas ulama bersepakat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam pewarisan. Kesimpulannya yakni kajian tentang konsep waris digital menunjukkan bahwa hukum waris Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.